wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di Geopark Corner SMP Negeri 1 Kalibaru. Jadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Setia Yanuar Devino Motar, bisa dipanggil Devino. Dan di sebelah kiri saya ada... Nama saya Kansa Talita Saki, biasa dipanggil Kansa. Dan di sebelah kanan saya ada... Nama saya Salma Farhadiba Zahra, biasa dipanggil Farah. Kami merupakan Duta Ijen Geopark SMP Negeri 1 Kalibaru yang akan mewakili sekolah kami dalam ajang perlombaan Geopark Corner Competition 2024. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui tentang Geopark Corner lebih dalam. Yuk ikuti kami. Geopark atau Taman Bumi adalah wilayah yang batasannya sudah ditentukan dengan jelas dan memiliki kawasan yang luas yang dapat dijadikan sarana pengembangan ekonomi lokal. Geopark are development's main three pillars, namely Conservation, education, and community empowerment. selain itu, Geopark juga memiliki 3 unsur, yaitu Geologis, biologis, dan budaya. Nah, teman-teman sudah pada tahu gak nih tentang sejarah Geopark Ijen? Pada awalnya namanya bukan Geopark Ijen, melainkan Geopark Banyuwangi. Diawali dengan sekumpulan mahasiswa Ikatan Keluarga Banyuwangi, Ikawangi Bandung, dan diresmikan pada November 2018. Lalu, pada Juli 2020, Geopark Banyuwangi disebarluaskan ke sebagian kecil Kabupaten Bondowoso. Kemudian pada November 2020, nama Geopark Banyuwangi berubah menjadi Geopark Ijen. Diambil dari nama Gunung Ijen yang terletak di 2 kabupaten, yakni sebagian besar Kabupaten Banyuwangi dan sebagian kecil Kabupaten Bondowoso. Kemudian pada 2021, diadakan event Educate Ijen Geopark Festival 2021 melahirkan Ijen Geopark Youth Forum atau IJGF untuk mendorong peran anak muda dalam pembangunan Geopark. dan akhirnya pada tahun 2023, Geopark Ijen resmi menyandang status UNESCO Global Geopark yang ditetapkan pada sidang eksklusif ke-216 di Paris, Prancis. Lalu pada September 2023, Geopark Ijen resmi masuk dalam anggota UGGP di Network dalam konferensi internasional ke-10 UGG di Maluku. Ijen Geopark is located at the easternmost of Java Island. Administratively, Ijen Geopark is located in 2 regencies, namely Banyuwangi Regency and Bondowoso Regency, with an area 4.723 square kilometers. Ijen Geopark has the longest coastline in East Java, which is 175.8 kilometers, resulting in abundant marine and fishery research. Consists of the lowlands and highlands area. The lowlands area is agriculture area, mainly rice, so it has been long known as the rice greenery of East Java. Dominate the topography of this area is a stretch of the caldera as far as 20 kilometers with a mountain face with Mount Ijen as the iconic mountain because it has blue fire and the acidic crater lake in the world. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih bagaimana terbentuknya Ijen Geopark. Ijen Geopark sendiri memiliki 3 unsur, yaitu geosite, biosite, dan countersite. Untuk unsur yang pertama adalah geosite yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kansa. Geosite merupakan tempat yang memiliki jejak rekaman penting tentang sejarah bumi. Biasanya berupa batuan cadas ataupun pasir yang bisa menjelaskan tentang sejarah bumian atau geologi, alam, makhluk hidup, serta budaya dari zaman purba hingga sekarang. Sejak 6 tahun berdiri, Ijen Geopark memiliki 21 situs warisan geologi. Salah satu geosite yang paling ikonik dan paling mendunia adalah Gunung Ijen. Di Gunung Ijen terdapat fenomena langka yaitu api biru yang hanya terdapat di 2 negara, yaitu Islandia dan juga di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi. Api biru terjadi karena perpaduan antara
ada di Gunung Ijen adalah Danau Kawah Asam. Nah, meskipun Danau Kawah Asam ini memiliki warna hijau toska yang sangat eksotis, tetapi teman-teman sekalian jangan sampai tertipu dengan keindahan tersebut, dikarenakan danau tersebut memiliki pH mendekati 0,1. Jadi teman-teman tidak boleh mendekat, apalagi sampai berenang ya. Geoset yang ada di Bondowoso adalah kawah burung. Kawah burung terjadi akibat letusan Gunung Ijen Purba yang menghasilkan kaldera sepanjang 20 km dan juga menghasilkan padang rumput hijau yang sangat indah. Nah, teman-teman, untuk geoset yang ada di dekat Kali Baru ada sedimen tua Kendeng Lembu. Di mana di sedimen tua Kendeng Lembu ini memiliki batuan yang berjenis tera-tersier. Batuan jenis tera-tersier ini memiliki perkembangan isi seperti makhluk hidup pada umumnya. Pada Geopark Corner SMP Negeri 1 Kali Baru ini, kami memiliki info batuan, di mana info batuan ini merupakan salah satu sarana edukasi bagi para siswa untuk mengenal tentang jenis-jenis batuan dan kandungan yang ada di dalam batuan tersebut. A biosite is a site that is a work of flora and fauna that is closely related to existing geological process. Ijen Geopark itself has 6 sites. Unsur biosite yang pertama yaitu Savana Hadengan. Savana Hadengan ini merupakan konservasi ex situ. Di dalam Savana Hadengan terdapat hutan hujan tropis. Luas wilayah Savana Hadengan merupakan 84 hektar. Di dalam Savana Hadengan terdapat banyak sekali flora dan fauna yang ada di dalamnya. Beberapa fauna yang dilindungi antara lain ajak, merak hijau, banteng, rusa, dan lain-lain. Ada juga flora yang dilindungi antara lain rumput lampuran, berakan, jenis pohon yang paling banyak adalah ketangi, dan daun kupu-kupu. Yang kedua ada ere-ere geoforest. Di dalam ere-ere geoforest terdapat banyak sekali tanaman paku-pakuan. Seperti halnya ada tanaman paku Buddha yang tingginya bisa mencapai 6 meter. Tinggi sekali ya teman-teman. Nah, selain tumbuhan paku-pakuan, ada juga burung yang langka loh, yaitu burung puyuh gonggong. Puyuh gonggong ini termasuk burung yang langka karena hanya ada di Jawa Timur saja. Other biosites are Teluk Pampang, Pelangi Forest, Sukamadu Geoforest, and Bondowoso Coffee Plantation. Counter set is counter Hilas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan situs kandang lembu atau kandang lembu set. Beliau persegi dan berseri merah memiliki persamaan arkeologis yang berada di situs Kalumpang, tepatnya di Sulawesi Barat. Gerakan tersebut digunakan dengan teknik handmade yang dipadu-padankan dengan teknik tatar. Dan batuan tersebut digunakan dengan bahan dasar batuan sedimen silika dan menghasilkan suatu barang, yaitu beliung persegi yang diupang. Situs yang kedua terdapat situs Mulyasari atau Mulyasari. Nah teman-teman, di Mulyasari tersebut terdapat dolmen loh atau batuan kubur, dan juga terdapat bekal kubur yang berupa arca batu, tombak, senjata, manik-manik, perhiasan emas. Teman-teman, di Ijen Geopark juga terdapat situs warisan Tabenda. Di sini saya akan menjelaskan situs warisan Tabenda yaitu Gandrung. Dan teman-teman, ada yang tahu Gandrung kan? Gandrung merupakan salah satu tarian tradisional khas Kabupaten Banyuwangi. Tarian tersebut merupakan salah satu tarian yang sangat ikonik yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Teman-teman, dulunya tarian tersebut ditarikan oleh laki-laki loh, tapi dengan seiringnya waktu tarian tersebut ditarikan oleh wanita. Tarian tersebut ditarikan pada event setiap 1 tahunnya, yaitu Gandrung Sewu. Pada tahun ini, Gandrung Sewu mengusung tema Payung Agung yang terinspirasi dari Banyuwangi yang memiliki berbagai macam suku dan etnis.
kedua terdapat tari sebelang. Tari sebelang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebelang Malesari dan sebelang Bakungan. Sebelang Malesari ditarikan wanita, tetapi wanita tersebut telah remaja atau telah menstruasi. Tarian tersebut ditarikan pada akhir Idul Adha. Jenis yang kedua terdapat sebelang Bakungan. Sebelang Bakungan ditarikan pada wanita, tetapi wanita tersebut telah lansia atau telah mengalami menopause. Tarian tersebut biasanya ditarikan pada bulan Syawal. Nah, teman-teman, ritual tersebut ditarikan agar di Desa Kemiren tidak terjadi tolak bala ataupun hal-hal negatif lainnya. Nah, teman-teman, pemberdayaan masyarakat yang ada di Kalibaru adalah dandang, di mana dandang ini pada awalnya dibawa oleh seorang pendatang asal Madiun bernama Klasi pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1980, masyarakat Kalibaru mulai menggeluti usaha ini sebagai mata pencaharian baru di Kalibaru. Pada awalnya dandang ini berbahan dasar drum bekas, tetapi seiring perkembangan zaman, dandang ini sudah terbuat dari aluminium. Nah, dandang ini tidak hanya bisa dijadikan seperti dandang saja, tetapi bisa dikreasikan sebagai cetakan kue, menara masjid, wajan, alat memasak, dan lain-lain. Nah, teman-teman pada tahu gak sih kenapa Kalibaru memilih dandang sebagai mata pencaharian utama lainnya? Dikarenakan masyarakat Kalibaru tidak hanya ingin bergantung pada kopi saja, sehingga diciptakanlah dandang sebagai mata pencaharian baru yang ada di Kalibaru. Nah, Kalibaru termasuk dalam wilayah kawasan konservasi. Konservasi berupa tanaman pakis haji atau pakis haji. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan orang-orang sebagai tanaman hias rumah. Nah, tanaman ini memiliki beberapa manfaat, yaitu pengobatan tradisional dan penyerapan polutan. Dan juga di Kalibaru terdapat tradisi buka giling. Tradisi buka giling tersebut dilaksanakan agar hasil panen kopi sangat melimpah. Teman-teman, di tradisi buka giling tersebut juga ditarikan tari peti kopi. Tari peti kopi ditarikan oleh wanita. Tarian tersebut memiliki fungsi sebagai rasa syukur atas hasil panen kopi yang sangat melimpah, dan juga diiringi dengan musik tontong yang terbuat dari bahan dasar kayu dan bambu dan dikompilasikan menjadi satu, menjadi suara yang indah dan cantik. Nah, teman-teman, di SMP Negeri 1 Kalibaru ini memiliki sarana edukasi yang dapat dimainkan sambil bermain. Berikut ini adalah gacuan ijen geopark, di mana cara bermainnya seperti bermain monopoli pada biasanya. Para peserta akan melemparkan dadu dan akan melangkah sesuai dadu yang tertera. Kemudian para quizmaster akan membacakan soal yang terletak di dalam satu kawasan. Jika peserta berhasil menjawabnya, akan diberi kartu tanda kepemilikan kawasan yang menandakan bahwa peserta tersebut memiliki kawasan tersebut. Nah, pasti penasaran nih, gimana sih cara mengetahui kalah atau menangnya? Caranya adalah dengan siapa yang paling banyak menguasai kawasan yang ada di dalam gacuan ijen geopark ini, dialah yang akan menang. Teman-teman pasti penasaran nih, bagaimana sih cara bermain gacuan ijen geopark ini? Teman-teman, yuk kita mainkan ini. Ayo. Ayo. Compim palayung gambreng. Wah, aku wah, terdapat situs kandang lembu. Nah, ada pertanyaan nih teman. Ada apa sih kabar saat yang ada di sini lembu? Di kandang lembu tersendiri terdapat gunung persegi dan gerabah Rimel. Itu merupakan salah satu peninggalan arkeologis loh. Nah, benar teman-teman. Ini teman saya akan mendapatkan kartu tanda kepemilikan wilayah kandang lembu, yang berarti ia akan menguasai wilayah tersebut. Begitu teman-teman cara bermainnya. Seru gak sih? Seru. Teman-teman, P5 yang
ada di SMP Negeri 1 Kalibaru ini pada tahun lalu mengusung tema kearifan lokal, di mana pada kearifan lokal kami bermain permainan tradisional, yaitu trompa. Nah, trompa ini akan dilombakan dengan trompa terbaik atau dengan trompa dengan hiasan terbaik. Nah, salah satunya trompa dengan batik gajah oleng khas Banyuwangi. Teman-teman, aku mau ikut main. Wah, seru sekali ya. Teman, di Kalibaru ini memiliki keunikan, yaitu dikelilingi oleh 3 gunung ikonik dan juga 1 bukitnya. Nah, yang di sebelah sini adalah Gunung Menyang dengan tinggi 730 meter di atas permukaan laut, yang menjadi wisata yang sangat diminati sekarang karena menjadi track of para layang. Nah, yang di sini adalah Gunung Raung. Nah, Gunung Raung ini sangat unik loh teman-teman, karena memiliki kaldera terbesar kedua di Jawa Timur. Lalu di sini ada Gunung Gumitir. Gunung Gumitir menjadi perbatasan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Lalu yang ada di sini merupakan Bukit Malangsari yang ada di Kalibaru. Nah, di Bukit Malangsari ini memiliki komoditas unggulnya, yaitu kopi. Nah, luas kebun kopi yang ada di Malangsari sebesar 3.847 hektar, yang merupakan luas terbesar kedua di Banyuwangi dengan banyak sekali penghasil kopi. Salah satu jenis kopi yang dihasilkan adalah kopi Robusta, kopi Liberica, kopi Lanang Robusta, dan kopi luwak Robusta. Nah, teman-teman, di Kopi Malangsari juga terdapat jenis kopi Liberica. Dari teman-teman, ada yang tahu gak kopi Liberica itu apa? Jadi, kopi Liberica jenis kopi dari Liberia dan Afrika Barat. Kopi ini dapat tumbuh 9 meter dari tanah. Pada abad ke-19, kopi ini didatangkan ke Indonesia untuk menggantikan kopi Arabica yang terserang hama. Kopi Liberica juga terdapat ciri khusus. Yang pertama, lebih pahit dan asam. Yang kedua, lebih padat. Nah, jenis kopi lainnya adalah kopi Robusta. Kopi Robusta ini merupakan kopi yang unggul di Kalibaru. Kopi Robusta dapat tumbuh di ketinggian 200 sampai 800 mdpl. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai 10 meter dan memiliki daun yang besar dan lebar. Tanaman ini juga memiliki kafein yang sangat tinggi, serta memiliki rasa yang kuat dan pahit dibandingkan kopi Arabica. Nah, teman-teman, kopi Robusta juga memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah kopi Lanang Robusta, yang biasanya disebut Pea Berry Coffee. Kopi Lanang berasal dari bahasa Jawa yang artinya laki, yang memiliki ciri khusus, bijinya tunggal, rasanya lebih lembut, teksturnya padat, serta memiliki kafein lebih tinggi 2,1%. Teman-teman, jenis lainnya ada kopi luwak Robusta. Pasti teman-teman tidak asing dengan kata luwak. Kopi luwak Robusta ini memiliki harga yang sangat mahal, bisa mencapai 500.000 loh per kilonya, dikarenakan kopi luwak ini mengalami fermentasi alami di perut luwak selama kurang lebih 12 jam, sehingga menghasilkan rasa yang lebih lembut dan tidak pahit. Selain digunakan sebagai minuman seduhan, kopi juga memiliki berbagai manfaat kopi. Yang pertama, pastinya sebagai minuman seduhan. Yang kedua, sebagai pengharum ruangan. Seperti ini. Ini merupakan salah satu kerajinan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Kalibaru yang terbuat dari bahan dasar lilin dan juga dari kopi. Yang ketiga juga sebagai eksfoliasi kulit. Yang keempat sebagai pupuk. Yang kelima untuk kerajinan prakarya. Yang keenam ampasnya bisa digunakan sebagai pengusir kutu. Teman-teman, para siswa-siswa SMP Negeri 1 Kalibaru juga membuat kerajinan, yaitu miniatur atau kerangka pohon kopi yang berbuat dari bahan dasar lilin dan juga plastisin. Dan juga membuat kerajinan pengharum ruangan, tetapi berbeda jenis dengan pengharum ruangan yang ini, karena pengharum ruangan ini terbuat dari bahan dasar lilin dan kopi, sedangkan pengharum ini terbuat dari bahan dasar
kain, dan di dalam tersebut terdapat kopi. Harum sekali bukan? Iya, teman-teman. Harum banget teman-teman. Berakhirlah sudah konten Geopark Corner SMP Negeri 1 Kalibaru pada kesempatan kali ini. Kami selaku Duta Ijen Geopark SMP Negeri 1 Kalibaru memohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap. Karena kami hanyalah manusia yang biasa yang tidak luput dari kesalahan.